Oke. Silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada webinar, serial webinar dari IWOK ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang kardiomiopati peripartum dan problem maternitas. Kali ini kita ada dua pembicara, yaitu Dr. Ima Kusuma SPJP dengan Dr. Sakti Ramdhani, dan kebetulan juga ada pada hari sore ini juga ada dua orang panelis yang hadir dalam webinar kita, yaitu Ibu Kartika Susilowati dengan Ibu Kartika Handriani. Nah, kita mulai oleh Dr. Ima Kusuma untuk menyampaikan slide-nya, Dok. Dr. Ima Kusuma. Dr. Imas Ansari Kusuma, saya bacakan dulu ya. Riwayat pendidikannya dokter umum di FKUI tahun 2001 sampai 2007, mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah juga tahun 2011 sampai 2015, mengikuti fellow intervensi di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Pengalaman bekerja dokter umum PTT di Puskesmas Kalimantan Selatan, dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kali ini beliau akan membaca tentang peripartum kardiomiopati. Dr. Ima Kusuma, kami persilakan waktu 15 menit, Dok. Baik, terima kasih Dr. Rosmaliana. Saya mau share screen dulu. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan suatu bahasan mengenai kardiomiopati peripartum atau yang lebih sering dikenal dengan PPCM. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar kata PPCM atau mungkin sudah ada yang pernah mendengar karena saudaranya atau tetangganya pernah dikatakan menderita PPCM. Nanti hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang kardiomiopati peripartum atau yang lebih dikenal dengan PPCM. Ya, oke. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman sering mendengar kabar ya tentang isu-isu tentang child free. Ya, jadi ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk child free, namun sebagian besar orang pasti menginginkan pada saat pernikahannya itu mempunyai anak. Jadi anak itu merupakan anugerah dan sumber kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Nah, untuk memiliki anak tentunya ada proses-proses yang harus dilewati, antara lain adalah kehamilan, kemudian persalinan. Pada saat proses kehamilan maupun persalinan, yang diharapkan adalah proses tersebut berjalan dengan lancar dan normal. Namun kadangkala dapat juga terjadi masalah dalam proses tersebut. Contohnya misalnya sel darah merah yang rendah atau sering disebut dengan anemia, tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan, atau dapat terjadi juga dengan preeklamsi. Kemudian gula darah yang tinggi pada saat kehamilan, perdarahan, atau PPCM. Nah, PPCM itu sebenarnya apa ya? Jadi kalau PPCM itu kependekan dari peripartum kardiomiopati, bahasa kedokteran. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kardiomiopati peripartum. Ya, karena ini bahasa kedokteran, maka saya akan jabarkan kata per kata apa sih kardiomiopati peripartum itu. Jadi kardio itu artinya jantung. Mio itu bukan merek motor ya, mio itu otot, kemudian pati itu artinya ada kelainan, peri itu di sekitar atau seputar waktu, partum itu persalinan. Jadi dari segi bahasa, kardiomiopati peripartum itu adalah kelainan otot jantung yang terjadi di seputar atau sekitar waktu persalinan. Atau kita dapat mengartikan PPCM itu atau kardiomiopati peripartum adalah suatu keadaan kelainan otot jantung yang menyebabkan gagal jantung, di mana penyebabnya tidak diketahui, kejadiannya kapan? Saat akhir bulan kehamilan hingga beberapa bulan setelah persalinan, di mana penyebab yang lain gagal jantung tidak ditemukan. Contoh penyebab lain gagal jantung, misalnya ada kelainan di katup jantung. Tapi pada pasien ini tidak ada kelainan katup jantung sebelum kehamilan. Nah,
pertanyaan yang mungkin muncul ya, PPCM itu sebenarnya sering atau tidak sih terjadi ya. Ini data-data yang bisa saya kumpulkan. Jadi di seluruh dunia itu kejadiannya bermacam-macam, bervariasi. Ada yang sangat jarang ya, contohnya di Jepang 1 dibanding 50 kelahiran hidup. Ada yang cukup sering, contohnya di Nigeria 1 banding 102 kelahiran hidup. Kalau di Indonesia bagaimana? Apakah PPCM itu sering terjadi? Ya, ini data yang bisa saya kumpulkan. Sampai sekarang belum ada data di Indonesia yang merangkum secara keseluruhan berapa jumlah pasien dengan PPCM yang ada di Indonesia. Yang ada masih di center-center tertentu ya yang memiliki pasien dengan PPCM, kemudian dilakukan penelitian di center tersebut. Ya, contohnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan prevalensinya sekitar 26%. Jadi dari seluruh pasien yang hamil atau setelah persalinan yang mengalami gangguan jantung, ternyata 26% diantaranya mengalami PPCM. Kemudian di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, ini jumlah pasiennya ada 39 orang ya dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian di Rumah Sakit Tangerang jumlahnya 36 orang. Kesannya sih tidak terlalu banyak. Ya, tapi kita belum tahu nih data yang pastinya seperti apa. Mengingat juga tidak semua akhirnya dengan pasien dengan PPCM itu dapat terdiagnosis atau datang ke tempat-tempat yang bisa untuk mendata atau mengobati keluhan-keluhan pada pasien dengan PPCM karena mungkin dianggap biasa saja, bukan suatu penyakit yang membahayakan. Nah, kemudian pertanyaan yang lain sebenarnya apa sih yang menyebabkan PPCM? Ya, sampai sekarang penyebab pastinya belum diketahui. Tapi dari penelitian dapat diketahui siapa saja yang berisiko untuk mengalami PPCM. Jadi yang lebih berisiko adalah usia ibu pada saat hamil di atas 30 tahun, kemudian ras khusus yaitu ras Afrika atau Afroamerika, kemudian pernah melahirkan lebih dari 1 kali, kemudian pada saat hamil, kehamilan anaknya kembar, kemudian mengalami preeklamsi pada saat kehamilan, atau ada diabetes pada kehamilan. Apabila ada satu faktor risiko, belum tentu pasien tersebut mengalami PPCM. Jadi misalnya ibu-ibu hamil usia di atas 30 tahun belum tentu mengalami PPCM. Namun apabila ada faktor risiko tersebut bahkan lebih dari 1, maka untuk mengalami PPCM itu kemungkinannya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terdapat faktor risiko yang disebutkan tadi. Ya, nah kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi pada PPCM itu? Ya, jadi pada PPCM jantung akan membesar. Kemudian karena kelainan otot jantung tersebut akan muncul kelainan, yaitu pompa jantungnya akan turun. Karena jantung itu sebagai pompa, mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Karena pompanya fungsinya sudah tidak adekuat atau tidak cukup, maka akan muncul keluhan-keluhan yang sering disebut sebagai keluhan pada gagal jantung. Nah, apa saja keluhannya? Nah, ini yang bisa kita amati pada orang dengan PPCM, pasien dengan PPCM. Yang pertama adalah sesak nafas dan cepat lelah pada saat aktivitas ringan. Kemudian lebih nyaman dengan posisi duduk atau posisi tinggi dibandingkan dengan posisi berbaring. Kemudian bengkak. Bengkak bisa di mana saja, bisa di tungkai, ya, bisa di perut, ya. Mungkin ada pertanyaan. Nah, ibu hamil juga biasanya sesak, kemudian biasa juga kakinya bengkak. Kemudian apa yang membedakan dengan yang PPCM, ya? Kalau misalnya ibu hamil biasa mungkin dengan posisi tertentu dia akan merasa lebih nyaman, misalnya dengan miring gitu ya, dia sesaknya akan berkurang, atau mungkin dengan istirahat keluhan sesaknya akan membaik, atau bengkaknya hanya di bagian punggung kaki saja, tidak sampai ke atas ya, ke tungkai. Kalau pada PPCM bahkan bisa dengan istirahat pun masih ada keluhan sesak nafas. Kemudian dengan berubah posisi seperti apapun, sesak juga masih tetap akan muncul. Dan bengkaknya sekali lagi bukan hanya di punggung kaki, tapi bisa sampai ke tungkai. Keluhan yang lain yang sering muncul adalah batuk-batuk terutama pada malam hari. Kemudian berdebar-debar dan berat badannya tiba-tiba naik drastis ya, tanpa misalnya asupan yang meningkat atau gimana, tiba-tiba berat badannya naik drastis.
Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jika ibu-ibu yang saat kehamilan trimester akhir atau pasca melahirkan mengalami sesak nafas yang tidak biasa tadi? Jika masih dalam kondisi hamil, bisa dikonsultasikan ke bidan atau dokter ke spesialis kandungan. Apakah perlu dirujuk ke dokter spesialis jantung? Apakah keluhan sesak yang dialami itu sesak yang biasa saja pada saat kehamilan atau sesak yang dalam tanda kutip yang tidak biasa-biasa sehingga harus diperiksakan ke dokter jantung. Kalau misalnya keluhan-keluhan tadi muncul pada saat setelah melahirkan, ibu-ibu dapat segera konsultasi ke dokter spesialis jantung. Ya, dokter spesialis jantung nanti tentunya akan bertanya ya, menganamnesis namanya. Keluhan-keluhannya apa saja, sejak kapan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian juga akan dilakukan rekam jantung atau EKG, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan tentunya pemeriksaan USG jantung atau ehokardiografi untuk menentukan apakah keluhan sesak ini adalah sesak yang wajar atau sesak yang merupakan penanda ke arah kardiomiopati peripartum. Ya, pertanyaan lain yang sering muncul, sebenarnya PPCM itu berbahaya atau tidak sih? Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang mengarah ke PPCM atau kardiomiopati peripartum, apakah perlu berobat atau cukup dibiarkan saja nanti akan sembuh sendiri gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah PPCM berbahaya, jawabannya seperti ini. Ya, betul PPCM itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, kita lihat ya. Ternyata efek dari PPCM itu kalau tidak ditangani dengan baik, tidak segera tertata laksana atau terdiagnosis, angka kematiannya cukup besar ya. Ada yang mengatakan 7%, bahkan di bawah 7%. Bahkan ada yang penelitian mengatakan sampai 50%. Itu angka yang cukup besar kan. Ya, kemudian ada efek samping dari PPCM tersebut seperti adanya penggumpalan di pembuluh darah atau di ruang-ruang jantung. Ya, sumbatan di pembuluh darah ini contohnya dapat terjadi kejadian stroke. Jumlahnya cukup besar, 7% sampai 30%. Sekali lagi dengan catatan apabila tidak segera terdiagnosis dan tidak tertata laksana dengan baik. Kemudian dapat muncul aritmia atau denyut jantung yang tidak teratur sampai dengan denyut jantung yang berbahaya yang akhirnya dapat menimbulkan kematian. Dan tentunya efek yang sangat tidak diharapkan adalah penurunan kualitas hidup. Ya, bayangkan dengan istirahat saja sesek, ya tidak bisa beraktivitas apapun. Tentunya kualitas hidup ibu tersebut akan sangat turun. Untuk merawat bayi yang baru lahir tidak bisa ya. Jadi paling yang tidak diharapkan adalah penurunan kualitas hidup, bahkan akhirnya dapat muncul stres atau depresi ya, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Sehingga PPCM ini harus segera untuk didiagnosis dan ditata laksana. Oke. Nah, lalu apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya ada keluhan sesak yang tidak wajar tadi, kemudian sudah berobat ke dokter spesialis jantung, akhirnya dokter spesialis jantung memvonis, ya ibu terkena PPCM. Apa yang harus dilakukan? Oke. Yang jelas jangan panik, jangan stres. Ya, dokter gampang banget ngomong jangan panik, jangan stres. Ya, pertama pada saat divonis ada penyakit PPCM tentunya akan sedih ya. Sedih boleh, tapi tidak boleh terlalu berlama-lama karena dengan sedih, panik atau stres itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang jelas setelah divonis mengalami PPCM jangan lupa harus kontrol, harus minum obat rutin dan patuhi anjuran dokter ya. Kenapa? Harus kontrol, kenapa harus minum obat rutin, kenapa harus patuh ke dokter. Karena nyatanya PPCM itu bisa sembuh loh. Ya, PPCM itu bisa pulih. Bahkan angka kesembuhannya itu saat ini di atas 50%. Bahkan dikatakan PPCM itu harus sembuh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Cepat terdiagnosis, kemudian cepat ditata laksana dengan benar. Ya, jadi PPCM bisa sembuh? Iya, bisa. Ya, jadi bukan vonis wah ini suatu hal yang udah setelah terkena PPCM sudah tidak ada harapan. Enggak. Jadi PPCM bisa sembuh ya, bisa ditata laksana dan bisa membaik. Oke. Nah, lalu tips untuk ibu-ibu yang akhirnya oke Bu, Ibu terkena PPCM, apa yang harus dilakukan ya?
Yang pertama, kontrol rutin ke dokter jantung. Ya, minum obat sesuai aturan. Ya, jangan sampai merasa sudah enakan, sudah nggak sesek-sesek lagi, terus obat di stop sendiri dan tidak kontrol. Ini ada nih beberapa pasien dengan PPCM sudah merasa enak, sudah nggak sesek-sesek lagi, udah di stop obatnya, nggak kontrol lagi. Ya, tidak boleh, harus minum obat sesuai aturan dan harus kontrol rutin. Kemudian batasi cairan, ya sesuai dengan anjuran dokter jantung. Kurangi asupan garam, ya jadi asupan garam dikurangi sampai dengan maksimal 2 gram sehari. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur. Jangan lupa gunakan KB. Ya, diskusikan dengan dokter jantung Anda KB apa yang ideal untuk kondisi Anda. Jadi untuk apabila ibu dan pasangan menghendaki untuk nantinya hamil lagi, diskusikan dengan dokter Anda. Jangan sampai hamil tanpa direncanakan, ya. Jadi patuhi apa kata dokter jantung. Misalnya, Bu, ini belum bisa hamil lagi. Patuhi dulu, ya. Jadi jangan lupa gunakan KB. Kemudian olahraga rutin, jalan kaki semampunya, nggak perlu olahraga berat, ya. Jalan kaki rutin, ya mungkin sekitar 20-30 menit, tidak perlu cepat, tidak perlu jauh, yang penting rutin, ya. Jadi tetap aktivitas semampunya. Kemudian support keluarga, ya support keluarga itu sangat penting. Jadi PPCM bukan hanya sakit penyakit ibu. Jadi ini harus ditata laksana oleh seluruh keluarga. Baik suaminya juga harus ikut mensupport supaya ibunya cepat pulih, ya. Jadi pada saat kontrol ke dokter jantung bukan hanya ibunya saja, ya mentang-mentang ibunya yang sakit suaminya nggak ikut ke rumah sakit buat nemenin kontrol. Suaminya harus ikut karena sekali lagi penyakit ini penyakit yang efeknya ya karena ibu itu akan mengalami penurunan kualitas hidupnya karena tidak bisa aktivitas seperti layaknya ibu-ibu normal lainnya yang setelah melahirkan, makanya perlu disupport oleh keluarga supaya apa? Bersemangat ya, bisa pulih, bisa cepat pulih ya. Kemudian bergabung dengan komunitas ya. Nanti kita akan ketemu juga nih dengan para PPCM Survivor Indonesia ya, para pendiri PPCM Survivor Indonesia. Kenapa bergabung dengan komunitas? Karena dengan bergabung dengan komunitas bisa saling sharing pengalaman, kemudian saling menguatkan, berbagi cerita ya. Saling menguatkan dan berbagi cerita itu salah satu semangat ya, penyemangat supaya ada harapan untuk cepat pulih, cepat sembuh. Kemudian yang utama dan pertama dibandingkan dengan seluruh rangkaian tips itu tadi adalah berdoa ya. Jadi setelah divonis PPCM ya, berdoa ya, minta sama Tuhan. Ikhtiar tetap, tapi yang utama dan pertama berdoa karena ibu berikhtiar untuk berobat rutin, minum obat teratur ya. Kemudian dokternya pun juga berikhtiar supaya ibu juga bisa pulih ya, pompa jantungnya kembali pulih seperti semula. Tapi tetap apapun Tuhan yang menentukan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Waduh, terima kasih sekali Dr. Ima Kusuma atas pemaparan yang cukup gampang untuk kita terima, kita mengerti gitu ya. Sebelum ini juga ada untuk para peserta, jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat ya. Nah, setelah itu sekarang ini kita lanjutin lagi dulu ke pembicara berikutnya, yaitu laktasi pada perempuan dengan peripartum kardiomyopati oleh Dr. Santi Ramdhani. Kita boleh buka apanya dulu, CV Dr. Santi. Oke. Dr. Santi Ramdhani SPJP dengan FK berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2002 sampai 2009. Pendidikan spesialis jantungnya di FK Universitas 11 Maret 2017 sampai 2021. Riwayat pekerjaan PNS daerah rumah RSUD 5 2010 sampai 2022. Berarti sekarang masih di situ ya, Dok ya. Riwayat organisasi anggota Perki NTB 2021-2022. Ketua Organisasi Bima Kardiologi Update 2021 sampai dengan sekarang. Ini kok sampai 2022, Dok? 2023 belum ya, Dok ya?
Oke. Soalnya kenapa sampai 2022 gitu. Oke, Dr. Santi Ramdhani kita persilakan untuk untuk apa? Apa ya namanya? Memaparkan ilmunya, Dok. Laktasi pada perempuan dengan peripartum kardiomyopati. Ya. Sekali lagi pada peserta yang ingin bertanya boleh menggunakan kolom chat. Terima kasih. Terima kasih kepada para audiens yang sudah bersedia untuk mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Santi. Dok, mohon maaf agak kecil, Dok, suaranya, Dok. Oh iya, baik. Hari ini saya akan membawakan topik tentang laktasi pada perempuan dengan peripartum kardiomyopati. Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Iman Sari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mungkin saya hanya refresh saja. Kardiomyopati peripartum atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai KMPP. Secara klasik didefinisikan sebagai kardiomyopati non-iskemik yang muncul menjelang akhir kehamilan dan atau dalam bulan-bulan setelah melahirkan tanpa adanya penyakit jantung struktural sebelumnya. Jadi diagnosa dari KMPP sendiri merupakan suatu diagnosa eksklusi jika sudah tereksklusi penyakit jantung struktural yang lain. Kemudian saya akan membahas tentang etiologi dari KMPP. Mengapa kita penting untuk membahas ini? Karena ada keterkaitan dengan proses laktasi yang nanti akan kita bahas. Jadi etiologi kardiomyopati peripartum sendiri masih belum diketahui, namun ada salah satu hipotesis yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari kardiomyopati peripartum adalah peningkatan dari molekul prolaktin 16 kilodalton. Jadi pecahan dari molekul prolaktin yang menjadi lebih besar dicurigai sebagai salah satu penyebab perburukan jantung pada ibu-ibu hamil dan postpartum. Prolaktin ini sebagai pengetahuan merupakan salah satu hormon yang terlibat dalam proses laktasi. Sehingga pada awal-awal dikeluarkan hipotesis ini, menyusui dapat memperburuk kardiomyopati peripartum dan beberapa ahli merekomendasikan untuk menghindari proses laktasi pada penderita dengan kardiomyopati peripartum. Pada pasien-pasien penderita kardiomyopati peripartum sendiri, jika sudah ditegakkan, maka akan menjalani pengobatan sesuai dengan pedoman tata laksana gagal jantung. Tata laksana adekuat tujuannya adalah untuk kesembuhan ibu, sehingga untuk tata laksana gagal jantung pada pasien dengan kardiomyopati peripartum, tujuan utamanya adalah kesembuhan dari ibu. Kemudian untuk pertimbangan menyusui dan kemungkinan bisa menyusui atau tidak menjadi pertimbangan berikutnya setelah diskusi antara dokter dan penderita kardiomyopati peripartum yang sedang menjalani pengobatan. Nah, sekarang saya akan membahas pentingnya laktasi. Jadi terlepas dari hipotesis tadi, mengapa laktasi itu penting, karena proses laktasi selain menjadi salah satu rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, proses menyusui juga memiliki manfaat bonding antara ibu dan bayi. Selain itu, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh ibu dan bayi. Untuk ibu sendiri dapat menurunkan risiko kanker payudara, kemudian kanker ovari, kemudian menurunkan risiko diabetes mellitus dan risiko hipertensi. Kemudian untuk bayi sangat banyak manfaatnya, selain menjadi sumber nutrisi yang higienis, ASI juga dapat menjadi proteksi kekebalan tubuh bayi, kemudian memiliki manfaat jangka panjang, menurunkan risiko
kan perkembangan kognitif. Nah, beberapa ibu selain dikhawatirkan adanya hipotesis prolaktin tadi, juga mengkhawatirkan apakah obat-obat yang dikonsumsi selama pengobatan kardiomiopati peripartum memiliki efek terhadap bayi atau tidak. Tapi memberikan pilihan untuk tidak menyusui karena paparan obat bukanlah pilihan tanpa resiko, mengingat manfaat yang diberikan pada proses laktasi sendiri sangat besar untuk ibu dan bayi. Nah, untuk pilihan menyusui atau tidak menyusui, hal ini perlu didiskusikan dengan dokter jantung Anda. Akan dilihat apakah kondisi ibu itu dapat menyusui atau tidak. Karena dalam kondisi kardiomiopati peripartum sendiri, ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan ibu untuk menyusui. Yang pertama adalah saat fase akut atau dalam kondisi gagal jantung akut dari pasien-pasien dengan kardiomiopati peripartum. Atau ibu-ibu yang memang kondisi fisiknya masih lemah dan tidak memungkinkan untuk menjalani proses menyusui. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah jenis obat yang dikonsumsi dan keamanannya untuk bayi. Nah, dari sini perlu ditekankan bahwa seorang ibu penderita kardiomiopati peripartum yang memilih untuk menyusui harus memiliki pengetahuan yang detail tentang obat-obatan yang dikonsumsinya, kemudian bagaimana efek obat-obat tersebut ke bayinya. Nah, beberapa obat jantung yang dikonsumsi oleh pasien kardiomiopati peripartum, beberapa penelitiannya memang membuktikan adanya transfer to breast milk, tapi hanya sebagian kecil dan itu tidak semua bayi mengalami efek dari obat-obatan tersebut. Sehingga beberapa obat jantung untuk saat ini yang dikonsumsi oleh pasien-pasien dengan KMPP dapat diberikan dengan pengawasan. Kemudian dokter akan memberikan penjelasan terkait efek obat yang dapat terjadi pada bayi, sehingga penting bagi ibu penderita KMPP yang menjalankan proses menyusui mengisi pengetahuannya tentang obat-obatan yang dikonsumsinya, karena obat-obatan yang dikonsumsi itu tidak hanya satu jenis, tapi ada beberapa jenis, hingga saat konsumsi obat tersebut, kemudian saat proses menyusui, ibu dapat segera mengetahui apakah ada efek obat jantung yang dikonsumsi ibu terjadi pada bayi. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan ekonomi. Jadi mengingat pentingnya proses menyusui dan manfaat laktasi bagi bayi dan ibu, dokter dan pasien dalam mendiskusikan apakah diharuskan menyusui atau tidak perlu memperhatikan status sosial dan ekonomi pasien. Apakah dengan ibu penderita KMPP tidak menyusui, adakah kemampuan untuk membeli susu formula atau tidak? Adakah kemampuan untuk memenuhi gizi bayinya atau tidak selama proses pengobatan berlangsung? Kemudian bagaimana hygiene dan sanitasi lingkungannya? Kemudian bagaimana kemampuannya mendapatkan akses air bersih? Nah, dengan mempertimbangkan hal ini, selain kemampuan ibu secara pengetahuan dan kondisi ibu stabil atau tidak, hal ini salah satu pertimbangan penting bagi dokter dan pasien yang akan menjalani proses menyusui. Nah, mengingat efek dari hipotesis prolaktin 16 kilodalton tadi, dari hipotesis tersebut dikatakan bahwa menyusui dapat memperberat kondisi pasien dengan kardiomiopati peripartum. Tetapi pada penelitian menunjukkan bahwa pasien kardiomiopati peripartum yang stabil
baik yang menyusui maupun tidak menyusui, itu tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat recovery atau penyembuhan sel otot jantungnya. Sehingga di sini untuk pasien-pasien KMPP yang stabil bisa dipertimbangkan untuk menyusui karena memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, sebagai kesimpulan, kardiomiopati peripartum bukan merupakan penghalang bagi ibu menyusui, namun target utama pengobatan kardiomiopati peripartum adalah kesembuhan ibu. Diperlukan pertimbangan bersama antara dokter dan pasien dalam memutuskan dapat atau tidaknya seorang ibu dengan kardiomiopati peripartum untuk menyusui. Nah, yang paling penting adalah kesiapan ibu dari segi pengetahuan, kemudian mental dan fisik agar dapat menjalani proses pengobatan dan menyusui yang selaras dan optimal. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Santi atas pemaparannya. Sambil kita menunggu pertanyaan dari para peserta, kita undang dua panelis dari survivor PPCM, Ibu Kartika Susilowati dan Kartika Handriani. Ibu Kartika Susilowati, silahkan memberikan kira-kira gimana Bu tanggapan terhadap penyajian Dr. Ima. Udah mantap, udah pas ya Bu ya? Atau ada yang tambahkan untuk pengalaman, sharing pengalaman gitu Bu? Iya. Karena kita tadi pentingkan kan yang adanya kita komunitas untuk saling menguatkan gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu mohon dipaparkan gitu biar yang lain bisa lebih bersemangat. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya dari mewakili komunitas PPCM Survivor Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Perki, khususnya dalam hal ini Pokja Women Kardiologi, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami sore hari ini. Seperti sudah disampaikan juga oleh Dr. Ima tadi bahwa memang komunitas PPCM Survivor Indonesia ini dibentuk sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman, juga mungkin pengetahuan sedikit yang kami ketahui sebagai pasien gitu ya. Dan kemudian pada perjalanannya alhamdulillah dengan adanya wadah ini kami juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan lebih banyak lagi tentang PPCM dari para ahlinya, seperti misalnya melalui acara-acara webinar seperti pada sore hari ini. Kemudian kalau untuk pemaparan dari Dr. Ima dan Dr. Santi tadi tentu saja amat sangat jelas ya Dok, dan amat sangat penting bagi kami sebagai para survivor. Hanya mungkin saya ada sedikit pertanyaan atau terkait faktor risiko tadi Dok. Jadi kalau secara teori atau mungkin hasil penelitian yang sudah ada, itu disebutkan bahwa faktor risiko PPCM itu kan diantaranya kehamilan yang kesekian kali gitu ya, lebih dari 1 kali, kemudian usia yang di atas 30 tahun. Nah, tapi pada kenyataannya berdasarkan pengalaman di komunitas kami, itu cukup banyak Dok, survivor PPCM yang usianya masih kepala 2, kemudian mendapatkan PPCM di anak pertama gitu Dok. Memang secara angka kami belum tahu ya berapa persentasenya gitu, tapi saya rasa cukup banyak juga gitu. Nah ini saya kurang tahu apakah mungkin nanti ada studi lagi gitu misalnya untuk kasus-kasus di Indonesia gitu ya, kenapa agak sedikit berbeda gitu dengan hasil-hasil studi sebelumnya gitu. Apakah ada faktor lain atau ada kekhasan pada perempuan-perempuan Indonesia mungkin misalnya yang menyebabkan PPCM banyak terjadi pada usia muda dan di kehamilan pertama. Kemudian sebetulnya mungkin ini mewakili juga beberapa teman di komunitas Dok. Kan dinyatakan bahwa PPCM itu bisa sembuh ya Dok ya. Dan saya juga pernah mendengar pernyataan bahwa PPCM ini satu-satunya gagal jantung yang bisa disembuhkan.
Mungkin nanti dokter bisa memvalidasi pernyataan ini ya betul atau tidak gitu. Nah, tapi mungkin yang masih agak membingungkan, kriteria sembuh itu apa sih, Dok? Kadang-kadang kok saya EF udah bagus nih, jantung udah nggak bengkak gitu, tapi kok masih disuruh minum obat gitu. Nah, sebetulnya saya udah sembuh apa belum ya gitu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, meskipun sebetulnya predikat sembuh atau belum itu bukan hal yang sangat penting gitu ya, tapi mungkin biar lega lah kalau kita sudah dapat pernyataan bahwa oh ibu udah sembuh nih dari PPCM gitu. Mungkin dari saya 2 poin itu aja dulu, Dok. Oke. Dari Bu Tanggapannya. Kartika Susilowati ada tanggapan dan ada pertanyaan ya, Dok ya. Ada ya, Iya. Bu ya. Kita tanggapi dulu ya, Dok ya, dari Ibu Kartika Handriani ya, Dok ya, Dokter Ima ya. Biar kita kumpulkan dulu, Dokter Ibu Kartika Handriani, kira-kira apa pengalaman ataupun yang ingin ditanyakan Ibu dalam webinar para pembicara sore ini? Iya, sebelumnya izin, suara saya terdengar jelas nggak, Dok? Saat ini dengar, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore. Perkenalkan, saya Kartika Handriani, survivor dari PPCM, komunitas PPCM Survivor Indonesia juga. Tadi saya sempat agak terharu juga ketika Dokter Ima menyebutkan salah satu untuk sembuh itu adalah dengan bergabung dengan komunitas. Karena jujur saya ini ikut bergabung dengan PPCM itu justru setelah mungkin sembuh ya, pengobatannya sudah selesai gitu. Nah, jadi selama sebelumnya itu benar-benar blank dan rasanya tuh down sekali, Dok, gitu. Jadi memang betul bahwa salah satu mendukung pasien untuk sembuh itu memang bertemu dengan sesama survivor gitu ya. Jadi bisa saling sharing. Dan harapannya dari para dokter spesialis ini juga menginformasikan gitu tentang komunitas PPCM ini sendiri gitu. Terima kasih. Dan juga ini tentang laktasi ya, Dok ya, informasi ini memang menjadi pertanyaan banyak sekali dan kebingungan gitu. Boleh nggak sih menyusui? Karena memang di komunitas kami sendiri ada beberapa yang boleh dan ada juga yang beberapa memang sama sekali tidak boleh gitu. Jadi tapi kami selalu mengarahkan bahwa apapun keputusannya harus dikonsultasikan kepada dokter gitu ya, dokternya. Karena kan yang paling tahu kondisi pasien, tubuh pasien adalah dokter itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ketika kita memang tidak bisa menyusui, lalu kan ada alternatif, maksudnya ada option nanti relaksasi gitu ya, menyusui kembali. Saya ingin tahu apa sih syarat-syaratnya relaksasi atau untuk mendukung keberhasilan relaksasi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Double Kartika ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan, Dok. 2 untuk Dokter Ima, 1 untuk Dokter Santi. Untuk Dokter Ima dari Ibu Kartika S ya. Ada faktor risiko di Indonesia ini kok agak berbeda gitu ya. Kira-kira kenapa? Yang kedua, kira-kira kriteria sembuh. Dan kalau mungkin boleh tambahkan ya, Dok ya, kalau udah sembuh masih tetap makan obat atau enggak gitu ya, Bu Kartika ya. Biar nggak bingung ya. Oke, silakan Dokter Ima. Baik, terima kasih Dokter Rosmaliana. Terima kasih juga untuk Ibu Duo Kartika Susilowati dan Kartika Handriani. Ibu-ibu hebat nih, ya, yang akhirnya mendirikan PPCM Survivor Indonesia. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama dulu mengenai kenapa sih tadi dikatakan faktor risiko untuk mengalami PPCM, ibu hamil usia di atas 30 tahun, kemudian pernah melahirkan lebih dari 1 anak. Kok ternyata di Indonesia ada juga loh yang hamilnya masih kurang dari 30 tahun, baru hamil anak pertama lagi, kok menderita PPCM. Sebenarnya kenapa gitu? Jadi sekali lagi ya, penelitian tentang PPCM ini masih terus berkembang ya. Penyebab pastinya belum diketahui. Namun faktor-faktor risikonya sudah ada.
belum tentu orang dengan faktor risiko, bahkan dengan beberapa faktor risiko tersebut akhirnya akan mengalami PPCM. Tapi belum tentu juga orang yang dengan faktor risiko yang sudah disebutkan ternyata sama sekali tidak mengalami PPCM gitu. Jadi ada faktor yang lain seperti misalnya faktor genetik, ya. Misalnya dengan ibunya atau saudara kandungnya juga pernah mengalami PPCM, itu juga bisa menjadi salah satu risiko ibu tersebut mengalami PPCM. Kenapa di Indonesia berbeda? Nah, itu suatu pertanyaan yang bagus, pemicu untuk kami nih Women Cardiology, ya Pokja IWOK di Perki, dan juga ada Pokja Heart Failure juga ya di Perki ini untuk melakukan penelitian. Bahkan sampai sekarang prevalensi PPCM di Indonesia pun kami belum dapat gitu loh. Jadi baru di center-center beberapa rumah sakit yang dilakukan penelitian mengenai PPCM ya. Itu suatu pertanyaan yang bagus dan PR juga buat kami di Indonesia ini sebenarnya ada faktor apa kok ibu-ibu yang faktor risiko yang sudah diketahui itu dia tidak punya tapi bisa mengalami PPCM ya. Kemudian kalau di angka dari satu center saja, contohnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kan prevalensi PPCM-nya cukup besar ya. Jadi 1 dibandingkan 350 kelahiran hidup itu cukup besar. Sedangkan di negara Nigeria yang saya bilang tadi cukup besar itu 1:102. Negara-negara lain bisa 1:1000, 1:4000. Kenapa kok di satu center saja cukup besar? Bisa jadi sebenarnya di Indonesia ini prevalensi PPCM-nya sangat besar, tapi tidak sampai ke pusat yang rumah sakit tertentu, rumah sakit pusat yang melakukan penelitian, atau bahkan sama sekali tidak sempat berobat ke rumah sakit, tidak sempat ketemu dengan dokter jantung. Jadi tidak tertangani dan akhirnya terjadi beberapa komplikasi bahkan sampai dengan kematian gitu ya. Jadi terima kasih Dokter Kartika Susilowati, itu PR buat kami nih para e-workers ya untuk melakukan penelitian terkait dengan PPCM. Kenapa kok di Indonesia kok berbeda ya, berbeda dalam tanda kutip. Ini masih umur 20 tahunan, kemudian baru hamil pertama, kenapa kok bisa terkena PPCM? Mungkin salah satu yang bisa dikaitkan dengan faktor genetik itu bisa juga mungkin terjadi ya, atau mungkin sebenarnya ada yang lain, misalnya sebenarnya ada diabetes gestasional yang ternyata tidak terdeteksi juga mungkin ya gitu. Kemudian boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah sudah cukup nih Dok? Bu Kartika Susilowati jawabannya? Untuk faktor resiko kira-kira sudah cukup Ibu, sudah terpuaskan Ibu dengan pemaparan Dokter Irma yang kami juga masih jadi PR bagi kita ya Dok ya? PR buat IWOK nih. Terima kasih. Mungkin memang sedikit menyambung, kalau dulu kalau tidak salah di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu ada semacam apa ya Dok, saya lupa namanya apa, tapi semacam forum. Jadi antara dokter dengan pasien-pasien PPCM itu ada forum khusus gitu, dan pernah mengadakan edukasi di rumah sakit. Nah mungkin apakah mungkin gitu ya hal ini juga dihidupkan lagi, karena saya kurang tahu masih ada atau tidak gitu ya. Mungkin dihidupkan lagi dan kemudian juga dikembangkan di daerah-daerah lain juga gitu ya Dok. Mungkin itu akan sangat membantu untuk para pasien PPCM yang sampai saat ini kan datanya juga tidak diketahui begitu mungkin banyak sebetulnya kejadian yang tidak terdeteksi gitu Dok. Kalau boleh tanya Ibu sedikit usulan. Ya, kalau boleh tanya Ibu, mohon maaf, Ibu menderita PPCM anak pada saat hamil anak keberapa? Kalau saya kebetulan sesuai seperti itu, anak ketiga Dok. Oh, sudah sesuai dengan kriteria Dokter Irma ya? Iya. Tapi kebetulan kalau saya justru itu berbeda Dok. Kalau saya justru anak pertama Dok, dan bukan usia sebanget 30. Pas 30. Oh, pas 30. Dapat satu kriteria ya, Bu ya? Iya, pas 30. Tapi anak pertama dan bukan kembar. Jadi ini memang masukan dan tantangan bagi kardiologis untuk lebih meneliti dan mengumpulkan ya Dok ya. Kita memang kekurangan data, kadang masyarakat kita kan enggan yang melaporkan seperti itu. Padahal itu sangat penting untuk bagaimana kita mempelajari ini kira-kira karena apa dominannya, kenapa Indonesia berbeda dari yang lain seperti itu. Oke Dokter Irma, penilaian kedua yang tadi kriteria sembuh. Nah, kalau udah sembuh masih minum obat apa tidak? Gitu kan Ibu Kartika ya? Oke. Jadi begini.
Jadi pada saat terdiagnosis PPCM itu satu hal yang pasti ada gangguan pompa jantung ya. Gagal jantung dengan penurunan pompa jantung itu kurang dari 45%. Jadi kriteria diagnosisnya salah satunya adalah pompa jantung kurang dari 45%. Ya, kemudian pasien akan diterapi kan sama dokter jantungnya. Kemudian pasti akan dievaluasi pompa jantungnya. Ya, pompa jantung itu bisa kembali lagi seperti normal. Ya, harapannya dapat sembuh, dapat kembali lagi seperti normal. Kapan waktunya bisa kembali seperti normal? Setiap orang berbeda-beda. Bisa jadi setelah 3 bulan terapi kembali fungsi pompa jantungnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kembali itu di atas 50%, ada yang dikatakan kriterianya di atas 55%. Ada yang baru 6 bulan kemudian kembali. Ada yang baru setahun kemudian pompa jantungnya kembali. Bahkan ada yang sampai 2 tahun kemudian baru kembali. Namun pada saat evaluasi pompa jantung dan ternyata pompa jantungnya kembali, itu bukan berarti terus terapi itu stop. Tetap harus terapi. Terapinya tidak di stop ya. Boleh diturunkan sesuai dengan nanti anjuran dari dokter jantungnya, sesuai dengan evaluasi pemeriksaannya. Karena kalau misalnya tiba-tiba setelah pompa jantungnya kembali baik ya di atas 50 atau 55% itu terapinya di stop, masih ada kemungkinan nanti pompa jantungnya akan kembali turun, kembali bergejala ya. Jadi itu pompa jantung kembali normal belum tentu sembuh. Ya, belum tentu sembuh. Jadi terapi harus tetap dilakukan ya, tetap diteruskan dan nanti obat-obat tersebut akan diturunkan ya. Ada yang di stop dulu, ada kriterianya obat apa yang di stop dulu ya. Contohnya misalnya MRA-nya di stop dulu ya. Adalah obat namanya MRA, kemudian nanti turunkan perlahan-lahan, kemudian yang pril-prilnya kemudian turunkan perlahan-lahan sampai dengan stop ya. Sampai dengan nanti terakhir obat yang olol-olol belakangnya itu diteruskan ya. Nah, itu sampai dengan batas waktu tertentu, bisa sampai dengan 3 tahun. Ya, jadi bukan berarti pompa jantung membaik, kemudian terapi stop dan sembuh. Jadi tetap harus obat diteruskan, kemudian diturunkan perlahan-lahan sampai dengan nanti ada obat-obat tertentu akhirnya di stop, kemudian tetap terus dievaluasi. Ya, sampai dengan kurang lebih 3 tahun setelah dikatakan pompa jantungnya membaik. Ya, jadi kapan sembuh? Tentunya pompa jantung membaik bukan berarti sembuh, tetap harus di follow up, continue. Begitu. Mungkin cocok juga dengan pengalamannya Ibu Kartika kah? Ya, kalau saya kebetulan memang di 6 bulan itu EF sudah bagus dok, tapi memang masih dilanjutkan sampai 1 tahun kemudian. Nah, mungkin menyambung lagi dok, setelah EF itu normal, misalnya kebetulan dari pengalaman teman-teman di komunitas juga ada yang dalam 3 bulan tuh EF-nya sudah naik bagus, ada yang 6 bulan. Nah, apakah ada jangka waktu minimal gitu pengobatan tetap dilanjutkan setelah dari sejak diagnosis gitu dok? Misalnya ketika EF sudah bagus di 3 bulan, apakah tetap obat itu dilanjutkannya itu sampai 6 bulan kah? Atau sampai 1 tahun atau gimana dok? Sampai akhirnya bisa berhenti total gitu. Minimal sih 1 tahun setelah pompa jantung dikatakan kembali tetap harus dilanjutkan dengan dosis yang diturunkan, Bu. 1 tahun gitu. Iya, minimal. Iya. Kan pada saat follow up 1 tahun itu tetap akan dievaluasi kan fungsi pompanya bagaimana. Harapannya sih tetap baik, tidak akan turun lagi begitu. Ibu Kartika, mohon maaf, udah berapa lama Ibu? Ibu Kartika? Kenapa Saya PPCM dari sudah berapa? 2014 dok. Oh, berarti sudah hampir 9 tahun ya? Iya. Masih minum obat? Masih dok, lisinopril sampai saat ini. Oh, 9 tahun, oke. Mungkin ada ini tertentu dari dokternya, mungkin ya makanya tetap dilanjutkan. Apa kata dokter? Saya waktu itu ada aritmia juga dok. Ketika baru PPCM nggak lama terus ada aritmia gitu. Gitu ya, oke. Pertanyaan kedua terima kasih Dokter Ima untuk jawaban terhadap Ibu Kartika Susilowati. Semoga terpuaskan ya Ibu Kartika ya. Iya, sangat menjawab dok. Oke, untuk Dokter Santi ada pertanyaan dari Ibu Kartika Handriani. Dok, ini gimana kalau pasien-pasien yang pertamanya itu dilarang menyusui tiba-tiba harus terus kemudian diperbolehkan lagi menyusui, apa syarat-syaratnya bisa dilakukan relaksasi tersebut Ibu? Dok.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Kartika. Memang pada beberapa sumber yang saya baca ya, ada yang namanya saat pasien belum stabil tapi ASI-nya sudah keluar, itu sudah mulai ditampung ASI-nya yang pertama. Tapi belum boleh proses menyusui langsung atau direct lactation. Jadi pada pasien-pasien yang belum stabil memang tidak diperbolehkan langsung, mengingat fisik dan kemampuan ibu sendiri belum cukup baik. Tapi untuk pertimbangan kapan sih seorang ibu dengan PPCM itu memulai laktasi, itu memang harus dengan pertimbangan dari dokter jantungnya setelah pemeriksaan dan dikatakan stabil. Kapan dikatakan stabil? Yang pertama, jika tidak terjadi kondisi yang berulang, tidak ada rehospitalisasi, kemudian kemampuan fisik ibu dan pengetahuannya juga sudah siap untuk melakukan menyusui. Kemudian yang paling penting adalah dari sumber yang saya baca, beberapa pasien-pasien dengan PPCM itu dianggap stabil dan boleh mulai melakukan menyusui jika saat perawatan in hospital. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah relaksasi ya, Ibu ya. Relaksasi itu kalau yang saya baca dapat dilakukan pada ibu-ibu yang memang awalnya tidak ada proses menyusui sebelumnya sampai beberapa minggu dan beberapa bulan setelah pengobatan dan dikatakan stabil dapat dimulai kembali. Sebenarnya pada pasien PPCM banyak yang dilakukan relaksasi ini dan banyak yang berhasil, sehingga mungkin untuk proses memulainya perlu dikonsultasikan dan kemudian untuk motivasinya bisa kita lakukan perlahan untuk ibu-ibu yang menderita PPCM. Mungkin begitu, moderator dan Ibu Kartika. Gimana Ibu Kartika Handriani? Iya, memang apa namanya? Jadi harus tetap ke apa namanya? Konselor laktasi gitu ya, Dok ya, untuk mempersiapkan apa namanya? Proses relaksasi dengan catatan sebelumnya izin dari dokter jantung yang bersangkutan gitu ya. Dan pastinya Ibu sudah Ibu yang mempersiapkan proses menyusuinya sudah pasti mengetahui dan memiliki kemampuan pengetahuan yang detail tentang obat-obatan dan efek obat terhadap bayinya nanti. Oke. Ya karena ini Dok kasusnya tuh merasa apa ya, mampu menyusui gitu ya, tapi dilarang. Terus bahkan beberapa kasus termasuk Mbak Kartika Susilo-Wati itu pengalaman katanya harus membuang ASI-nya gitu. Rasanya sementara di luar sana banyak yang sulit sekali gitu ASI-nya lancar gitu. Terima kasih. Oke. Ibu Kartika udah berapa lama? Mohon maaf Ibu kena PPCM ya? Saya 2014 juga. Sama dengan Ibu Kartika ya? Iya. Ibu Kartika sama-sama Kartika. Maaf. Kembarin. Pilih dua Kartika ini jadi bingung ngomongnya. Tapi saya ini udah nggak minum obat sama sekali. Udah bagus ya Bu Udah ya? sembuh, iya. Oke, Dok tadi ada di kolom chat pertanyaan. Teman saya tadi sempat terbaca, sekarang udah nggak nemu. Untuk Dokter Ima mungkin pertanyaannya. Dokter Ima, kalau misalnya pasien yang sudah terkena PPCM, kira-kira kalau dia sudah sembuh, dia mau hamil lagi, adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dia jaga betul supaya jangan sampai kena PPCM lagi? Itu satu lagi tadi ada sekilas pertanyaan untuk Dokter Santi, kira-kira ada beda-beda nih dokter katanya gitu ya, ada beda-beda Dok, ada yang boleh ngasih obat pril-pril, ada yang enggak. Kira-kira gimana Dokter Santi untuk pasien-pasien yang sudah melahirkan gitu. Jadi pertanyaan pertama ke Dokter Ima, kira-kira pasien yang sudah dianggap sembuh dari PPCM untuk hamil lagi gimana gitu Dok? Oke, baik. Terima kasih Dok. Jadi intinya kalau misalnya pasien yang sudah pernah terdiagnosis PPCM
menghendaki untuk hamil lagi, bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi hamilnya harus direncanakan. Jangan tiba-tiba sedang pengobatan kemudian hamil. Ya, jadi pada perempuan dengan PPCM, kalau misalnya ingin hamil lagi, yang merencanakan bukan cuma si ibu dan suami, tambah satu lagi dokter jantungnya. Dokter Karena jantungnya ikut nanti dokternya merencanakan pusing ya, kehamilan. Bu. Ntar dokternya pusing nih. Lagi pengobatan PPCM, misalnya pompa jantungnya belum pulih, tiba-tiba hamil lagi. Makanya Obatnya nih bingung ya, Dok ya? obatnya gimana ya. Jadi salah satu tips tadi untuk perempuan dengan BPCM salah satunya adalah gunakan KB ya. Pilih KB, diskusikan dengan dokter jantungnya mana KB yang kira-kira nyaman untuk si ibu, nyaman untuk si bapak juga dan aman ya. Jadi boleh hamil tapi harus direncanakan bersama plus dokter jantungnya ya. Kapan ini kalau misalnya boleh hamil? Apakah tadi dinyatakan sembuh ya, pompa jantungnya baik, kemudian otomatis boleh hamil lagi ya. Yang jelas perempuan dengan PPCM dan juga suaminya harus diberitahu bahwa kalau misalnya sudah pernah mengalami PPCM, meskipun pompa jantungnya kembali, pada saat kehamilan selanjutnya masih ada kemungkinan terkena PPCM lagi. Berapa banyak kemungkinannya? 1:5. Jadi dari 5 ibu yang pernah terkena PPCM kemudian hamil lagi, salah satu di antaranya bisa mungkin kembali mengalami PPCM pada saat kehamilan selanjutnya. Dan Ya, satu tuh nggak tahu siapa ya, Dok ya? nggak tahu siapa. Kayak undian ya. Undi ya gitu. Undian. Jadi supaya si ibu tersebut dengan suaminya paham gitu loh. Oh, masih ada nih kemungkinan terkena lagi dengan kemungkinannya sekian. Dan kalau misalnya terkena lagi sudah tahu kan sudah pernah mengalami ya. Kalau misalnya memang anak sudah 3 gitu, misalnya ada kan pasangan yang anaknya 3 cowok semua pengen anak cewek gitu kan. Apakah gimana? Jadi pertimbangkan kalau misalnya mau hamil lagi. 3 udah cukup lah gitu kan, udah cukup, sebaiknya sih tidak hamil lagi gitu. Toh anak laki-laki perempuan sama aja kan, tapi ada juga sih yang pasangan harus anak perempuan nih atau harus anak laki-laki nih belum ada gitu. Jadi boleh hamil lagi tapi diskusikan ya, bukan cuma suami istri, tambah diskusi dengan dokter jantung dan kehamilan tersebut harus direncanakan ya. Jangan sampai nanti sedang terapi PPCM bahkan pompanya belum pulih, tiba-tiba hamil gitu. Dan Jadi mungkin ini juga perlu ya, Dok ya, pada saat si pasien kontrol ikut keluarganya ya. Oh Kadang-kadang kan ya. kadang-kadang mungkin dari istri atau suami oke, tapi ada keluarga yang lain kadang-kadang yang pengen Ya. tadi itu tuntutan dari mungkin adat atau apa yang harus Betul. Betul. itu memang tantangan terberat. Oke, Dokter Santi, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mau habis. Dok, bagaimana dengan obat yang pril itu? Ada sebagian dokter yang mengatakan kalau minum itu boleh menyusuin, kalau minum itu nggak boleh menyusuin. Kira-kira gimana, Dok? Baik, untuk memang obat utama ya S inhibitor yang belakangnya pril. Cuma memang data terhadap efeknya ke bayi itu sangat sedikit. Kemudian tidak semua bayi terkena efek dari obat tersebut. Jadi makanya kenapa penting sekali ibu yang menderita PPCM ini memiliki pengetahuan yang ingin menyusui, kemudian memiliki pengetahuan penting bagaimana efek obatnya terhadap bayi. Kalau untuk S inhibitor sendiri memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa obat tersebut transfer to breast milk, kemudian bayinya mengalami hipotensi, letargi, kemudian adanya peningkatan berat badan, kemudian pada bayi neonatus itu memang ada perburukan dari fungsi ginjal. Nah, ini yang perlu diketahui oleh ibu-ibu yang ingin menyusui jika memiliki gejala seperti bayinya letargi, kemudian bayinya malas menyusui, kemudian ada peningkatan berat badan yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir, kemudian pada bayi neonatus itu fungsi ginjalnya setelah dilakukan pemeriksaannya agak naik. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Tapi sejauh ini dari beberapa laporan, ibu menyusui dengan terapi
ACE inhibitor yang mengalami kardiomiopati peripartum sebenarnya tidak mengganggu proses recovery dari otot jantungnya. Sehingga sebenarnya tidak perlu khawatir, hanya kita perlu waspada bagaimana adakah efek obat tersebut transfer ke bayi. Dan itu mungkin lebih kita tekankan edukasi ya dok ya pada si pasien ya dok ya. Tingkat edukasi dan pemahaman pasien harus benar-benar dilakukan di sini. Seperti itu. Oke, Dokter Ima, Dokter Santi, Ibu Kartika, Ibu Double Kartika, tak terasa cukup menarik ya, cukup menarik ini pembicaraannya, pemaparannya, tapi waktu sudah habis, Dok, Ibu. Nah, jadi saya rangkumkan bahwa PPCM ini adalah penyakit yang masih misterius ya, yang di Indonesia sendiri belum ada angka-angka pastinya berapa statistik kita, dan itu mungkin merupakan PR bagi PRK, terutama mungkin grup IWOK ya. Terus kemudian juga ya dukungan dari pihak keluarga sangat membantu untuk mensupport si pasien, dan itu memang kita buktikan sekali bahwa dukungan keluarga itu bisa sangat memotivasi pasien ya dok ya. Dan kemudian pada pasien-pasien yang mengalami PPCM, laktasi masih bisa kita berikan ya dokter Santi ya, seperti itu. Jadi dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin tidak boleh, tapi kondisi tertentu pada umumnya adalah memberikan ASI boleh, seperti itu ya. Oke, tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali lagi Dokter Ima Kusuma, Dokter Santi, dan kedua Ibu Double Kartika. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di webinar IWOK berikutnya. Dari saya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada silap kata. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.